Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah metodologi penelitian. Seperti biasa, perkuliahan ini akan berlangsung dalam 10-15 menit ke depan. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang masalah penelitian. Di sini kita akan membahas tentang alur masalah penelitian dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Dalam sebuah proses penelitian, hal pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah penelitian. Anda mungkin bertanya dalam hati, kenapa harus masalah yang dirumuskan duluan, bukan judul misalnya? Di mana dalam setiap laporan penelitian, yang pertama kali ditampilkan itu adalah judul, bukan masalah. Betul bahwa dalam setiap laporan penelitian yang ditulis pertama itu adalah judul, karena judul merefleksikan isi dari penelitian kita. Namun, dalam prosesnya bukan judul yang pertama kali dirumuskan, tapi masalah penelitian. Kenapa? Karena judul dengan sendirinya akan ada ketika masalah penelitian sudah kita rumuskan. Dengan kata lain, judul diambil dari masalah penelitian. Secara umum, masalah penelitian dapat kita gambarkan dalam alur sebagai berikut. Silakan perhatikan slide. Kita mulai dari menentukan topik penelitian. Penentuan topik penelitian merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses penelitian yang pertama kali harus kita lakukan. Kenapa? Karena tanpa topik, kita tidak akan bisa merumuskan masalah apapun. Topik berbeda dengan judul. Judul tadi sudah kita ulas, bahwa judul itu keluar dari masalah, sementara masalah justru keluar dari topik penelitian. Topik penelitian merupakan ruang lingkup penelitian kita yang biasanya sesuai dengan ketertarikan dan kecenderungan kita. Dan itu biasanya berkaitan dengan bidang ilmu yang kita geluti. Misalnya ekonomi, kita persempit lagi karena facet-facet dalam ekonomi itu luas. Kita persempit misalnya ke ekonomi pembangunan. Materi dalam ekonomi pembangunan juga banyak, maka kita persempit lagi misalnya kemiskinan. Maka kemiskinan inilah yang menjadi topik penelitian kita. Nah, setelah topik penelitian sudah kita tentukan, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melihat kembali terkait topik itu, ada masalah atau tidak. Masalah itu apa? Masalah itu tadi sudah kita sebutkan dalam slide di awal, bahwa masalah merupakan kesenjangan antara idealita dan realita, antara harapan dan kenyataan. Harapan kita apa? Misalnya kita tertarik dengan kemiskinan di Maluku. Harapan kita adalah tingkat kemiskinan di Maluku rendah. Kenapa harus rendah? Karena tingkat pertumbuhan ekonomi Maluku tinggi. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Harusnya secara teoritis, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, maka kemiskinan harusnya rendah. Maka harapan kita adalah tingkat kemiskinan di Maluku harusnya rendah. Itu harapan kita. Nah, kita sandingkan dengan realita atau kenyataan. Kita buka data. Ternyata data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku tinggi. Bahkan Maluku merupakan provinsi nomor 4 termiskin di Indonesia. Berarti ada ketidaksesuaian atau kesenjangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi kenyataan. Ini yang disebut sebagai fenomena penelitian. Ini yang menjadi bagian yang sangat penting sebelum orang melakukan penelitian. Ketika fenomena penelitian sudah kita temukan, maka kita sudah bisa menentukan tujuan penelitian kita. Misalnya, fenomena penelitian kita tadi itu adalah kemiskinan di Maluku tinggi. Maka kita menentukan tujuan penelitian adalah ingin meneliti kenapa sampai tingkat kemiskinan di Maluku tinggi. Maka dari tujuan itu kita rumuskanlah pertanyaan penelitian kita. Misalnya pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Maluku. Nah, pertanyaan penelitian ini yang akan dijawab dalam penelitian kita nantinya. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan topik penelitian. Menentukan topik penelitian tentu tidak begitu saja, namun harus ada reasoning atau alasan tertentu yang mendasari kenapa sebuah topik bisa kita angkat sebagai topik penelitian kita. Setidaknya ada 4 pertimbangan. Yang pertama, kita ingin mengembangkan penelitian terdahulu.
Misalnya ada sebuah penelitian sudah dilakukan terkait topik itu, tapi dia tidak tuntas dalam menjawab masalah, sehingga kita merasa perlu untuk dikembangkan, sehingga semua masalah itu bisa terjawab. Yang kedua, kita bisa saja mereplikasi penelitian yang sudah pernah ada, tapi dengan tempat, waktu, dan metode yang mungkin saja berbeda. Yang ketiga, kita ingin mengisi gap atau kekosongan dalam literatur-literatur yang sudah ada. Misalnya kita menganggap topik ini masih kurang diangkat, oleh karena itu kita tertarik untuk mengangkatnya. Yang keempat, kita mungkin ingin menjembatani ada aspirasi yang mungkin terbungkam atau selama ini tidak didengar, sehingga perlu kita angkat supaya semua orang bisa tahu. Oleh karena itu kita memilih topik tersebut menjadi topik penelitian kita. Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa setelah topik penelitian kita tentukan, dilanjutkan dengan menemukan dan mengungkap fenomena penelitian, di mana fenomena ini akan diuraikan di latar belakang. Ada beberapa hal terkait dengan fenomena ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, statement harus didukung oleh data dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kalau kita mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku itu tinggi, maka kita harus bisa menyebutkan sumber datanya, agar kita tidak dianggap sedang menebar fitnah atau hoax. Yang kedua, kita harus bisa menghubungkan fenomena dengan teori. Misalnya, kalau kita katakan bahwa seharusnya tingkat kemiskinan di Maluku itu rendah, itu sesuai dengan teori apa? Atau sesuai dengan penelitian apa dan di mana? Yang ketiga, fenomena yang kita ungkap itu harus punya nilai kegunaan, sehingga bisa dilakukan justifikasi tentang pentingnya penelitian ini dilakukan. Karena justifikasi itu mengarah ke pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan pemilihan masalah penelitian. Pertama, sumber diperolehnya masalah penelitian. Bahwa masalah penelitian bisa didapatkan melalui banyak cara. Di antaranya, yang pertama, bisa melalui pengamatan, baik pengamatan terhadap aktivitas manusia maupun pengamatan terhadap alam sekitar. Yang kedua, bisa juga melalui pengalaman, yakni kejadian yang Anda alami sendiri. Yang ketiga, bisa juga melalui bacaan, terutama literatur-literatur empirik, di mana di situ Anda bisa menambah wawasan dan hasanah pengetahuan. Yang berikut, bisa juga melalui teori terkait bidang ilmu yang Anda geluti. Misalnya ketika Anda menemui gap antara teori yang Anda baca dengan fakta yang Anda lihat, di situ Anda bisa kembangkan masalah penelitian. Masalah penelitian juga bisa diperoleh melalui diskusi-diskusi ilmiah. Semakin banyak Anda melakukan diskusi ilmiah, maka semakin banyak pula informasi yang bisa menginspirasi Anda. Yang berikut, masalah penelitian harus memenuhi berbagai prinsip penting. Yang pertama, masalah penelitian harus memiliki nilai penelitian, yakni dia harus orisinil, asli, ya, tidak plagiat, dia harus penting dan berguna. Yang kedua, masalah penelitian harus sesuai dengan minat dan pengetahuan peneliti. Yang ketiga, masalah penelitian harus punya relevansi teoritis dan empiris. Dan yang berikutnya, masalah penelitian harus visible atau bisa dipecahkan. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa penelitian itu harus bisa dikelola. Oleh karena itu, terkait dengan pemilihan masalah penelitian, harus dipastikan beberapa hal. Yang pertama, data terkait dengan masalah penelitian Anda itu tersedia. Karena kalau tidak, Anda akan mengalami kesulitan nantinya. Yang kedua, ada teori yang mendukung. Karena kalau tidak, Anda akan kehilangan landasan berpijak. Yang ketiga, Anda juga harus bisa memastikan bahwa tersedia metodologi yang tepat untuk menjawab permasalahan penelitian Anda. Yang keempat, Anda juga harus bisa memastikan bahwa Anda memiliki akses terhadap subjek, objek, responden, dan lokasi penelitian. Dan yang terakhir, Anda juga harus memastikan bahwa Anda memiliki waktu, energi, biaya, dan keahlian yang cukup untuk melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, ini merupakan slide penutup
Di slide ini kita sekedar mereview apa yang sudah kita bahas tadi. Di sini digambarkan terkait alur perumusan masalah penelitian, di mana dimulai dari mengungkap fenomena atau main problem, gap antara harapan dan kenyataan yang tadi sudah kita bicarakan. Lalu dari fenomena tersebut dirumuskan pertanyaan umum. Bisa ke dalam 3 kategori, tinggal dipilih. Bisa dalam bentuk kausalitas, sebab akibat, mengapa begini, mengapa begitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk efektual atau pengaruh, misalnya pengaruh A terhadap B atau dampak X terhadap Y dan seterusnya. Lalu bisa juga dalam bentuk solusi, misalnya metode apa yang tepat, strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan seterusnya. Dari pertanyaan-pertanyaan umum ini, kita rumuskan ke dalam pertanyaan penelitian berdasarkan tujuan penelitian kita. Misalnya tujuan penelitian kita adalah ingin melihat pengaruh X terhadap Y, maka pertanyaan penelitian kita diarahkan ke situ. Tentu dengan pertimbangan harus orisinil, penting, dan berguna. Selanjutnya, oleh karena kita harus memastikan ada dukungan teorinya, maka kita konfirmasi lagi secara teoritis, baru kemudian kita tetapkan pertanyaan penelitian tersebut sebagai masalah penelitian kita. Demikian kuliah kita hari ini. Kita akan bertemu dalam materi selanjutnya, yakni tinjau literatur, kerangka pikir, dan hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.